Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman CNS yang lagi nontonin podcast CNS episode 205. Hari ini kita kedatangan tamu spesial jauh-jauh dari pulau sebelah. Menyeberangi lautan, melewati jalanan yang jauh, melewati panas, hujan, badai, semuanya dilewatin. Cuma untuk datang ke podcastnya CNS yang hari ini. Tapi kan teman-teman pasti nggak kenal dong siapa sih ini. Terus pasti pada salvo kan dengan sesuatu yang lucu di sebelah. Aduh, di sebelah aku tuh kayak lucu banget. Pasti teman-teman penasaran kan siapa sih? Jadi biar kita lebih kenal lebih jauh, kita kenalan dulu nih. Dengan siapa? Oke, baik, terima kasih. Aku kasih pantun juga dong. Boleh. Ada ikan dalam kolam. Cakep. Dalam kolam jumlahnya 7. Cakep. Izinkan saya berucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan nama saya Om Chan dan di samping ini namanya ngomong dong. Ngomong namanya siapa? Ngomong, jangan malu-malu. Oh, ngomong. Namanya siapa? Loh, kok kamu gugup sih? Kayaknya dia masih malu nih, malu-malu nih. Tepukin. Ayo ngomong dulu. Otan. Oke. Jadi di sebelah aku tuh Otan ada namanya Otan ya? Kamu namanya Otan ya? Iya, aku namanya Otan. Otan. Hah? Lucu banget deh. Otan apaan gitu tanyain? Otan apa sih? Otan itu singkatan dari orang tanpa narkoba. Oh, orang tanpa narkoba. Wow. Berarti Otan nggak pakai narkoba dong? No. Oke, tuh teman-teman udah kenalan kan. Jadi hari ini kita tuh bakalan banyak ngobrol sama Om Chan, sama Ya, betul Otan sekali. juga. Sama Otan ya. Nah, Otan harus banyak jawab ya Tan ya. Iya, oke. Oke. Dan hari ini tema kita itu adalah tentang strategi pencegahan narkoba pada Gen Z dan generasi Alpha. Pasti teman-teman udah nggak asing nih sama Gen Z atau enggak generasi Alpha. Apalagi generasi Alpha terus kayak yang bilang Sigma terus Mewing gitu. Udah pasti banyak banget nih sama teman CNS yang terbawa arus untuk tentang Mewing itu. Kalau Otan generasi apa Otan? Otan generasi apa Tan? Kalau Otan generasi rebahan. Generasi rebahan. Iya, nggak apa-apa. Sama kayak Dinda. Dinda juga generasi rebahan kok. Nggak apa-apa Tan. Sejak kapan ada generasi rebahan ya Otan ya? Nggak apa-apa Tan. Nanti kita buat generasi sendiri ya Tan ya. Aduh, Otan malu-malu guys. Masih malu-malu. Oke. Jadi karena kita sini udah sama Om Chan sama Otan. Dan kita bakal bahas tentang Gen Z. Terus bahas tentang generasi Alpha. Dan pasti kita kan tahu nih Gen Z terus generasi Alpha tuh banyak banget nih yang kayak udah mulai tertarik tuh sama narkoba. Terus gimana sih tanggapannya? Otan udah tertarik. Iya, Otan tertarik sama aku aja gimana Tan? Iya. Waduh, mohon maaf ini aku takut banget. Tapi Otan kamu lucu banget Tan. Iya dong, secara Otan gitu loh. Tan jangan gitu Tan, nanti aku salting deh Tan. Iya, oh my god, Otan nggak boleh gitu Otan. Nanti aku salting nih. Otan jangan ganggu ke Dinda, itu datanya Om Chan. Waduh. Tapi beneran nih, gimana tanggapannya Om Chan sama Otan nih ngelihat tren yang anak-anak Gen Z, generasi Alpha yang udah mulai coba-coba pakai narkoba itu? Oke Dinda, terima kasih ya. Kalau menurut Om Chan sih, ini generasi ya, sekarang ini sudah tantangannya makin banyak ya, apalagi di NTB ini kemarin keluar rilis itu dari pemerintah itu ada kurang lebih 3.000 remaja usia belia ya, yang mungkin itu usia SMP atau SMA itu rata-rata itu kena mental health-nya gitu. Wah. Mental health apaan sih Om Chan? Mental health itu Otan, kalau mental health itu jadi ini ya, apa namanya? Kena mental ya gitu ya, kalau orang-orang bilang sekarang kena mental. Jadi kenapa kena mental? Karena pertama tuntutan akademis, terus belum lagi ejekan teman-temannya, suka bully dan lain-lain. Makanya Om Chan juga Otan ya benar sekali, sering turun ke sekolah. Jadi kita suka nyanyi lagu bullying ya, apa namanya, anti bullyingnya Otan ya lagu anti bullying. Di sini tenang, di sana tenang, gitu semuanya kita tertenang. Oh ya gitu katanya. Kan ada tuh lagunya, di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Nah, itu ada lagunya. Iya, nanti nonton di YouTube-nya Otan ya. Kamu nggak boleh promosi YouTube kamu di sini. Spill nggak sih? Nanti ya kita spill dikit nih. Iya, gitu. Jadi anak-anak ini
jadi ada lagi tren ini Mbak Dinda, ada tren FOMO, terus ada YOLO, terus ada FOPO. Tahu nggak itu artinya FOMO, YOLO, dan FOPO? Otan tahu nggak? Aku taunya FOMO. Kalau Otan nggak tahu tuh, kasih tahu dong, Spill. Kalau FOMO itu kan fear of missing out, Jadi nggak mau ketinggalan. Namun dengan zaman misalnya ada boneka apa Otan? Ladudu. Boneka Labubu ya. Iya, boneka Emang Otan Labubu. bukan boneka? Enggak, Otan bukan boneka. Otan ini adalah Otan. Emang kamu orang? Ya, orang dong, Otan. Orang hutan. Labubu Iya, ya, Labubu. lagi banyak Terus banget tuh. misalnya lagi nonton konser atau misalnya ada tas yang keluar Harry Potter misalnya ya kan, misalnya ada di toko, salah satu toko gitu Kita kan. nambah sebut brandnya Mas Iya, ini. betul. Yang misalnya sekarang lagi yang tren minggu ini ada Barbie gitu Oh kan. iya, kemarin hari ini minggu ini Barbie, minggu lalu tuh. Makanya Gen Z, Gen Alpha itu mereka nggak memikirkan uang itu habis gitu kan dengan spend money, jadi belanja gitu kan. Jadi menurut mereka dengan berbelanja hilanglah stres aku. Iya, Jadi betul. mental health aku hilang. Dinda juga begitu nggak sih? Kalau Iya. aku tipikal yang kalau uang ya, kalau untuk masalah spend uang aku lebih milih untuk nyimpen sih, karena Simpan, oke. lebih ada yang lebih penting, maksudnya nanti aja belinya yang lain, tergantung kepentingan juga sih. Untuk masa depan kita ya. Iya, ayo Tan, kita cari masa depan kita Tan. Mau buat Otan masa depannya mau kayak gimana aja nih Tan? nyambung, nggak usah nyambung Otan, itu nabung buat beli mobil Otan. Amin ya Allah. Kayak gitu. HRV warna apa? hijau. Warna hijau keki ya. Oke. Amin, Masya Allah, bismillah. Oke, aku lanjutin ya. FOMO tadi fear of missing out, tadi boneka Labubu. Terus ada lagi tren yang kedua YOLO. Nah, You YOLO tuh apa? only live once gitu. Oh, oke. Jadi You only jadi live ada once. temannya bilang, hidup cuma sekali. Kenapa nggak betul. dicoba ini aja? Ini keren loh tren ini gitu. Misalnya contoh, ayo kita mendaki ke Rinjani, kita ke Sembalun misalnya. Padahal dia belum ini kan, belum jago-jago amat. Akhirnya kecelakaan, akhirnya jatuh deh gitu. Nyoba-nyoba. Atau mungkin yang nyoba-nyoba gini, ini pakai ini biar keren gitu kan, itu YOLO. Apalagi kan banyak yang bilang tuh, kamu nggak pakai ini nggak keren. Betul gitu. ya. Jadi kalau bisa hindari tren itu. Dan yang terakhir itu ada namanya FOPO, fear of people opinion. Nah ini yang bahaya nih gitu. Kenapa Jadi contohnya kayak apa Otan? Duli. Ya orang-orang di sekolah suka ejekin Otan. Karena Otan jarang pakai baju. Otan jarang pakai baju. Emang Otan punya baju? Otan mau pakai baju ya? Nanti minta sama Kakak Dinda ya. Iya, minta Kakak Dinda. Nanti ya Tan ya. Iya, jadi fear of people opinion. Jadi khawatir sama omongan orang lain Dinda. Misalnya Dinda juga mungkin di tempatnya Dinda belajar atau Dinda tempat kuliah suka khawatir. Dinda apaan sih? HP-nya HP itu bukan HP apa? Bukan HP keren gitu kan. HP-nya HP Odo gitu kan. Pernah dengar cerita HP Odo nggak sih? HP Odo. Belum. Aku tuh denger tuh. Iya, jadi suatu saat itu, waktu itu dulu Om Chan tuh pernah kerja di counter Dinda. Terus. Jadi gimana? ada bule datang kan, Om Chan kan basicnya juga pariwisata juga. I can speak English little, very well gitu. Bahasa Inggris well kayak gitu. Ya, bahasa Inggris well. Jadi ada bule datang gitu kan, dia mau beli handphone. Halo Mister, what can I help you? Saya bilang, I want a new smartphone katanya. What the kind of smartphone you like gitu. Jadi aku sebutin aja semua, Samsung, BlackBerry, iPhone. No, I want HP Odo, dia bilang. I want smartphone Odo. Apaan Odo itu katanya? Iya, Odo. Ternyata kamu punya contohnya nggak? Kamu punya boxnya nggak gitu kan? Akhirnya yes, I have the sample gitu. Akhirnya dia tunjukin kotaknya. I want HP Odo. Ternyata, Mister itu bukan Odo, Mister itu HP Oppo kebalik Mister, balik begitu Oppo. jadi. Waduh, kita nyebut brand ini. Odo, tapi Yes, iya benar it sih doesn't kalau matter, kalau iya. kebalik ya jadinya Odo, benar. Ya. Nggak apa-apa ya sebut brandnya. Nggak apa-apa. Yang penting kita tadi soalnya udah sebut juga tuh yang mobilnya kesebut. Iya, karena memang ini ada hubungannya sama FOMO, YOLO, and FOPO. Apalagi tren sekarang ini kan dengan iPhone 15 ya, mau ke iPhone 16. Padahal HP-nya udah ada iPhone 12. Tiba-tiba mau upgrade lagi, padahal nggak penting-penting banget. Begitu Dinda. Betul, itu kayak salah satu tren yang harus kita hindari. FOMO yang kayak, dia udah punya nih, saya harus punya. Harus punya gitu. Jadi Aku harus punya gantungan kunci edisi ini. Padahal di lemarinya gantungan kunci sudah ada 5.000-an gitu kan. Betul. Apalagi kemarin tuh Labubu tuh pasti banyak banget tuh. Iya, Labubu ya Otan. Iya, Ladudu. Labubu. Otan dia. Apalagi Mbak Dinda, silakan ditanya. Terus kan Gen Z, terus generasi Alpha,
yang kita tahu sekarang tuh kan udah banyak nih yang mulai pakai narkoba. Terus akhirnya tuh bilang dengan pakai ini mental health-nya tuh jadi berkurang atau agak baikan gitu. Padahal kan sebenarnya dari penggunaan narkoba ini kan yang memicu namanya mental health itu, tapi sebenarnya pemicu utamanya seorang generasi alpha, seorang Gen Z itu pakai narkoba tuh apa? Salah dalam pergaulan. Oh, Jadi kalau bahasa Inggrisnya, Dinda kan kuliah di bahasa Inggris kan. Kalau bahasa Inggris tuh bestie artinya apa? Teman kan? Iya. Kalau bahasa Itali bestie itu artinya binatang buas. Oh. Nyampe ke sini bestie itu artinya teman yang bisa jadi binatang buas. Waduh, berarti nggak ada perbesti-bestian iya. ya di sini. Jadi hati-hati memilih bestie, apalagi bestie yang kategorinya itu teman yang bisa jadi binatang buas. Dan itu banyak contohnya ya. Temannya ngajak ke sini, ngajak ke situ gitu. Di tempatnya Om Chan itu, aduh, rata-rata tuh bestinya tuh binatang buas semua. Iya. Kenapa gitu? Iya, karena suka menjerumuskan teman. Waduh. Jadi misalnya ngajak pakai ini, itu banyak yang direhab di kantor itu. Wah. Dan itu yang paling khawatir tuh kalau di tempatnya Om Chan itu tingkat SMP coba. SMP? Yes. Udah pakai? Udah pakai. Wah, serem ya. Serem. Kalau di sini kayaknya, kalau di sini apa ya? Kayaknya anak-anak SMP juga ada sih. Waktu itu soalnya aku sempat ada dapat job ngajar di SMP dan itu kayak ada beberapa anak yang aku nggak tahu ini termasuk dalam jenis narkoba atau enggak, tapi mereka suka bilang, ayo Kadin kita ngelem, kayak gitu, atau enggak, ayo Kadin kita minum, kayak gitu. Jadi mohon maaf ya, bukan trigger ini bukan masalah SMP-nya, tapi kita ngomongin tadi sesuai judul itu adalah Gen Z dan Gen Alpha. Sementara sekolah menengah pertama ini masuk ke dalam kategori Gen Z Alpha, generasi Alpha. Dan kita tahu sendiri generasi Alpha tuh orangnya instan. Betul. Jadi dia nggak mikir lama-lama. Yang penting dia sudah masuk aja di otaknya, udah. Ya. Makanya Om Chan sama Otan, kalau sosialisasi narkoba, kita hampir ngomongin narkoba itu sedikit. Kita lebih banyak bermain. Ya Otannya, iya, Otan sering main tetak umpet Om Chan. Ya, kita main sembunyi-sembunyi, kadang kita main pokoknya banyak game. Jadi kalau konsepnya itu kita turun, kalau kita bisa ngomongin surga, ngapain kita ngomongin neraka? Kalau kita bisa bicara happy, ngapain kita ngomongin narkoba? Nanti tinggal kita kasih kata kuncinya di belakang, narkoba itu berbahaya, narkoba itu merusak. Hidup ini pilihan, lu mau masuk surga, mau masuk neraka, kayak gitu aja. Gitu teman-teman. Jadi kalau untuk kategori SMP, SD, Om Chan itu sering bermain. Om Chan bawa boneka ini, aku bukan boneka, aku Otan. Iya, kamu Otan. Boneka Otan. No. Jadi kalau Otan datang pasti rame. Jadi mereka rebutan, gitu ya, megang-megang bulunya Otan. Otan dipegang-pegang gimana Tan? Kadang tuh aku risih sih. Kalau aku yang pegang gimana Tan? Gitu, Dinda. Oke, terus nih kalau misalkan Gen Z, generasi Alpha, yang ada nggak sih yang udah pernah ketangkep di tempatnya Om Chan sendiri? Oke, kalau ketangkap sih enggak ya. Jadi ada sukarela dari orang tuanya. Jadi ada beberapa. Jadi enggak semuanya sih. Jadi masih hitung jari saja. Tapi itu sudah masuk jadi tahap mengkhawatirkan. Tapi kita sangat berterima kasih sekali karena mungkin kenapa dia salah pergaulan? Mungkin ini salah satu juga mungkin kurang pengawasan dari orang tua. Kebetulan mungkin anaknya terlalu bebas bergaul ya, diberikan fasilitas-fasilitas. Makanya kan generasi Gen Z sama Alpha ini apa yang dia lihat di smartphone tadi, jadi kan apa yang kita omongin ini ada kesinambungannya. Jadi anak-anak zaman sekarang kan lihat di handphone pasti mau, dan karena terlalu banyak menerima informasi, jadi anak-anak zaman sekarang kena mental ya. Jadi informasi yang terus-menerus itu misalnya lagi scroll HP nih. Pertama kan kalau zaman dulu kan kita dengarkan lagu Balonku Ada 5, dari balonnya masih 5, meledak 1 yang hijau, sisa 4 masih kita pegang erat-erat. Dan lagunya sampai selesai. Nah, kalau zaman sekarang, kalau anak-anak ini Gen Z atau Gen Alpha lihat Balonku Ada 5, jeleknya ganti, scroll lagi. Kop, seret, ganti lagi. Gara-gara sebotol minuman, bosan, ganti lagi. Gitu. Ya, apa tuh Otannya? Iya, itu lagu kesukaan Otan. Waduh. Nanti puterin lagu ya, lagu Otate ya. Oke, nanti puterin lagu. Nanti kita joget ya, oke. Kayak gitu Kak Dinda. Aku dari tadi tuh sebenarnya sedikit pingin
memegang Pingin otak. nemuin otak ya. Nanti cobain aja nanti ya, nanti Waduh, cobain. boleh. Iya, ini salah satu pendekatannya Om Chan kalau datang ke sekolah. Karena misalnya kalau Om Chan sebagai penyuluh narkoba ahli muda nih, jadi kita harus dituntut inovasi ya untuk melakukan penyuluhan. Jadi kalau aku datang ke sekolah, ngapain lihat orang tua, males banget kan gitu. Makanya aku harus datang dengan alat peraga gitu. Aku bukan alat peraga, Om Chan. Ya, Terus kamu apa dong? Aku otan, tongkatnya ke Dinda. Iya. Iya kayak gitu ke Oke. Dinda. Terus kan berarti ada beberapa yang udah mengkhawatirkan. Itu biasanya mereka udah mulai mencoba menggunakan yang jenis apa? Kalau di Oke. tempatnya Om Chan sendiri. Kemarin kalau aku koordinasi sama teman-teman rehab, mereka positif amfetamin. Oke. Itu bahaya banget nggak? Bahaya banget kalau amfetamin itu kalau mungkin teman-teman rehab bisa menjelaskan itu kalau kami biasanya yang pakai amfetamin itu suka linglung gitu, dia agresif, dia suka berontak gitu. Belum lagi memang karakteristiknya gen Z dan gen alpha ini memang karakter-karakter pemberontak kan, jadi nggak bisa langsung dikasih tahu begitu langsung emosian. Ya karena kenapa emosian? Karena kebiasaannya dia melihat handphone itu. Jadi handphone kan sekali-sekali jadi terbiasa dengan tayangan-tayangan singkat. Jadi otak itu belum menerima informasi secara kognitif secara lengkap dan paripurna kayak gitu. Oke. Berarti itu kan kalau misalkan udah kayak gitu, berarti ada dong pengaruhnya nih ke fisiknya, ke mentalnya. Apalagi tadi dibilang linglung, terus jadi agresif. Itu pengaruh ke fisiknya sendiri kayak gimana? Terus kalau ke mentalnya sendiri gimana? Apakah mentalnya jadi rusak atau jadi kayak mental yang lemah? Apalagi kan Gen Z atau Gen apa terus kayak dibilang mentalnya tuh gampang lemah, gampang tergantung melewat pada gitu. penerimaan dirinya sendiri. Kadang kalau ada yang suka menutup diri, kadang ada yang suka over confidence kayak gitu. Tapi yang jelas sih mereka itu akan menciptakan orang-orang yang suka mengambil sesuatu barang ya. Misalnya di rumah tuh kadang suka hilang inilah, hilang itulah. Karena memang kebutuhan untuk membeli amfetamin tersebut. Kayak gitu. Terus kalau misalkan udah pakai nih, ada nggak sih pengaruhnya ke mental health-nya? Apakah nanti mentalnya tuh jadi rusak atau mungkin bahasanya tuh kayak mendiagnosis dirinya sendiri tuh tanpa didiagnosis sama para ahli. Soalnya kan Gen Z itu atau generasi alpha sekarang tuh suka banget tuh diagnosis dirinya sendiri kayak mental saya lemah gitu. Iya, Itu tuh gimana? Oke. Apakah ada pengaruh ke mentalnya mereka? Otomatis, jadi mental health-nya secara mungkin kebiasaan-kebiasaannya akan mulai berubah. Jadi misalnya mungkin sudah malas masuk sekolah, mungkin suka kalau ke sekolah tuh suka ngantuk-ngantukan gitu. Kenapa dia ngantuk? Karena malamnya dia nggak tidur kayak gitu. Oh berarti. Gitu. Karena memang kalau amfetamin kan lebih ke stimulan Mbak Dinda. Jadi orang itu nggak mau tidur gitu. Ya, padahal generasi alpha, Gen Z itu harusnya butuh banyak tidur teman-teman. Betul, iya. Tapi karena beberapa Gen Z, generasi alpha juga kadang kan ada yang kayak bisa dibilang workaholic. Terlalu over gitu, jadinya memaksakan untuk pakai, bukan maksain sih, jadinya akhirnya mencoba sih lebih tepatnya mencoba pakai narkoba. Itu jadinya dampaknya bisa dampaknya tuh di saat itu juga atau nantinya setelah beberapa kali pemakaian. Jadi kalau mereka yang coba-coba pakai itu nanti dampaknya nggak langsung itu, jadi karena kayak bom waktu dia. Lama-kelamaan jadi ada muncul namanya ketagihan gitu, adiksi gitu kan, overdosis gitu kan, sakau gitu. Sudah tahu nggak arti-arti itu Dinda? Ada, aku tahu sih sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit, oke. Terus kalau misalkan seorang Gen Z atau generasi alpha nih udah pakai, ada nggak sih dampak buruknya ke sosial? Kira-kira dampak buruknya tuh dia apa? akan lebih sensitif, cepat marah kayak sama teman-teman yang tadi, gitu kan. Bisa jadi dia menutup diri, gitu kan, dari pergaulan-pergaulan temannya. Yang paling besar sih akan kestimulan ke sensitif, dia lebih agresif, gitu. Karena mungkin karena efek dari amfetamin tersebut. Karena stimulan, terus kan jadinya pas malamnya tuh susah tidur. Jadinya pas kadang gerah dia, panas, mau lari-lari aja, pokoknya mau kabur aja bawaannya. Mau kabur kayak gitu. Oke. Otan gimana Tan? Otan nggak tertarik nyoba Tan? Enggak. Kenapa? Tan? Lihat tuh. Pakai narkoba aja ontong. Otan aja sebelum pakai narkoba udah ompong nih. Gimana mau pakai narkoba? Iya, Otan nggak boleh ya Tan ya, nggak boleh. Iya Kak. Nggak boleh. Iya. Kalau Otan make
kita nggak ketemu lagi nih Tan. Jangan dong, aku kan mau kenalan sama Kakak Dinda. Oh, iya nanti kita kenalan di belakang layar ya Tan. Iya. Oke. Iya. Oke. Terus kita lanjut nih. Oke. Selain dampaknya itu, berarti kan setiap generasi alpha, setiap Gen Z tuh butuh nih namanya pertolongan biar mereka tuh nggak makin terjerumus tuh. Nah Oke. di situ tuh peran-peran dari siapa aja nih yang penting. Oke, yang jelas peran orang tua gitu kan, peran teman-teman sekitar. Jadi ada peer educator, jadi teman sebaya gitu kan. Jadi teman sebaya itu penting. Kenapa teman sebaya? Karena komunikasi Gen Z, Gen Alpha itu beda bahasanya sama orang tua. Mungkin orang tua mungkin lebih pingin anaknya begini-begini gitu, tapi anaknya mungkin belum siap kayak gitu. Makanya itu ada baiknya itu ada teman sebaya. Jadi mereka akan ngobrol sesama temannya itu. Oke, Gitu. berarti Tapi lebih cenderung sih peran orang tua di sini. oke. Tapi kalau misalkan nih peran orang tuanya nggak ada, tapi kayak kan kita tahu nih banyak Gen Z atau generasi apa sekarang tuh yang Orang tuanya sibuk ya. iya orang tuanya sibuk atau enggak mungkin keluarganya apa sih istilahnya broken home Broken gitu. home, Jadinya ya. itu kan bisa tuh jadi salah satu pemicunya. Ya. Tapi kalau misalkan dia nggak mau bicara atau nggak mau cerita ke teman sebayanya karena dia mungkin ngerasa nggak ada yang bener-bener temen tuh. Kayak Iya, tadi kan iya. dibilang bestie tuh kayak nggak ada gitu bestie. Iya, Itu oke. gimana? Apakah Nah kalau sudah begitu jangan takut, ada BNN gitu. BNN betul. ada konselor adiksi, ada teman-teman psikolog. Jadi nanti kan bisa gitu. Mungkin ada Dinda juga, kayak ngobrol sama Mbak Dinda enak gitu, atau ngobrol sama teman-teman yang lain, ya, sama Villa, sama Ara, sama Tika, atau sama Bung Charlie juga gitu kan. Nanti curhat-curhatan di situ. Kalau curhatnya di lembaga yang yang diakui itu keamanannya netralnya sterilnya terjamin. Jadi tidak tidak diperalat atau pokoknya tidak dipermain-mainkan. Biasanya kan gini nih ada nih, wah gue ada masalah nih, wah terus orang misalnya curhat di salah orang, wah kesempatan ini gue peras dia nih kan kayak gitu kan. Tapi kalau kita curhatnya di BNN, mungkin di teman-teman psikolog atau mungkin di konselor itu akan lebih bagus lagi. Kayak gitu Dinda. Otan mau ngobrol Tan? Hmm, Ngobrol sama Dinda aja mau nggak? ngomong apa Otan? Otan mau kasih pantun. Pantun apa? Pantun apa tuh Tan? 2, 3, 4, 5. Cakep. 6, 7, 8, 9. Cakep. Oncan lanjutin dong. Apa aku lanjutin? Oh ya, hidup kita tak akan lama. Jangan lupa siapkan amalan. Nah, Bagus. gitu. Good. Karena amalan tuh penting guys. Iya betul. Nah, amalannya apa? Semoga podcast yang kita lakukan ini menjadi amalan kita. Jadi ini akan didengarkan, diteruskan berulang kali dan ini akan menjadi amal ma'ruf nahi mungkar, mencegah ke keburukan dan mengajak ke kebaikan kayak gitu. Oke. Mungkin ini nih yang paling sering nih Gen Z sama generasi Alpha tuh pakai media sosial. Oke. Nah, media sosial tuh bahaya nggak sih sebenarnya? Pasti kan media sosial tuh ada plus minusnya nih. Ya. Kalau dari sisi plusnya tentang Narkolema. Apaan Otan? Apa? Otan ngomong apa Tan? Narkolema. Apa Apaan narkolema? Narkotika lewat mata. Oh, narkotika lewat mata. Itu gimana Tan? Iya, ketagihan. Main TikTok terus. Waduh, tuh siapa tuh semeton CNS yang nonton TikTok terus tuh? Gara-gara sedotol nih. Waduh, tuh dinyanyi nama Otan tuh. Nah, ayo semeton CNS. Otan jadi semtoyongan. Waduh. Otan sering nonton lagu itu ya. Ayo Tan, sering nonton ya Tan? Otan sering nonton. Tapi ya Tan ya, apa tuh di hati ya Tan ya? Iya, apa tuh di hati ya Otannya. Oh iya, itu kan handphone nih zaman sekarang. Iya. Handphone jadi ketagihan. Jadi ada namanya teman narkoba tuh narkolema. Narkotika lewat mata. Jadi ketagihan, ya sedikit-sedikit lihat handphone. Kan ada lagunya tuh. Bangun tidurku terus mandi itu dulu. Itu Tidak dulu. lupa Sekarang- menggosok gigi. Sekarang bangun tidur Habis aku langsung mandi, buka iya. HP-nya. Bangun tidur, ku belum mandi. Masih aja ku main HP. Tidak lupa scroll sana sini. Lihat story teman di WA gitu. Keren. Ini kayaknya lagu-lagu ini cocok buat para Gen Z sama generasi Alpha ini. Ember, iya. Oke. Kan begitu kan Dinda juga gitu kan. Dinda nggak langsung bangun tidur kan, langsung lihat handphone kan. Alasannya, aduh, Matiin alarm dulu bentar. aduh, aku nggak bisa tidur guys. Ini udah jam 2 gitu. Gimana nggak bisa tidur? Orang paparan HP-nya sinar tutup handphonenya, sinar UV-nya bikin mata melek terus. Betul. Iya, Iya sih, tapi bener sih. iya. Kadang kalau sebenarnya tuh ngantuk,
Ya. Tapi karena udah kadang megang HP tuh jadi kayak Iya, karena udah paparan sinar biru cuek, tadi. iya. Iya, sinar biru terus nggak tadi. sadar tiba-tiba udah jam 2, jam setengah 3. Coba deh challenge 1 minggu, nggak pernah pakai HP 1 hari. Bisa nggak sih? Waduh. Pokoknya handphone itu jauh. Jadi 1 minggu itu aktivitas Dinda, misalnya lakukan apa yang Dinda suka. Selain suka lihat handphone, oke ya? Oke, mungkin main ke gunung mungkin, main ke sawah mungkin, atau mandi di kali mungkin, atau mandi di laut kayak gitu. Aku Oke. pernah nyobain. Oke. Itu 10 hari tapi. Oke, 10 hari? Iya, 10 Wow, luar hari. biasa. Itu tapi gara-gara ada kegiatan. Oh, Emang kegiatan bukan putus gitu. bukan kegiatan pengabdian. Oh, oke. Tapi memang karena Oke. HP-nya juga nggak bisa dipakai Oke, karena nggak ada sinyal ya. iya nggak ada sinyal. Wah, Jadinya kasihan banget mau ya. nggak mau ya udahlah Iya. lepas aja. Makanya HP-nya. banyak orang tua bilang, Om Chan, bagaimana sih cara menghindari ketagihan anak-anak main handphone? Gampang Bapak Ibu caranya. Ajak anak-anak dari Bapak Ibu itu mandi di laut. Dijamin 1000% nggak ada yang main handphone. Iya betul. Iya, Main ke karena- alam aja intinya iya. udah lupa dah tuh. Soalnya kalau anak-anak mandi di laut bawa HP rusak kan. Iya, betul. Masuk air gitu ya. Kayak gitu aja. Nanti masukkan air Sesimpel HP-nya itu. rusak. Iya, kayak gitu. Apalagi zaman sekarang nih orang tua nih kasih semangat. Ayo kakak tabung nanti beli handphone. Iya. Begitu Jadinya- handphonenya sudah dibeli, kakak beli minyak dulu di warung. Enggak, Nanti dulu. ntar dulu lagi scroll nih. Iya, Kayak betul, gitu. betul. Itu Itulah fenomena zaman sekarang. sering banyak banget kita dengar sih. Sebenarnya kita nggak bisa ngindarin, cuman kita batasin saja. Nggak Jadi bisa. sebaiknya itu smartphone for smart people. Jadi jangan sampai handphonenya lebih pintar daripada orangnya gitu. Oke. Gitu Kak Dinda. Otan punya handphone? Otan nggak punya handphone. Terus Punya apa Tan? Otan hanya punya Kakak Dinda. Ay. Oh ide. Ya, pinter kali deh ngombalin Kamu di jangan otak. gombal itu bagian gue. Aduh. Maaf Om Chan, Otan duluan. Wah. Iya, Oke, iya. berarti nih kalau media sosial nih, Oke. berarti kalau misalkan scrolling terus nih, kan kita nggak bisa kontrol tuh Iya. apa aja yang kita lihat di HP, apa aja yang muncul di FYP kita, Iya, Om. FYP, Iya, FYP. apa ya Iya, FYP guys? FYP ya, oke. Nah itu kan pasti kadang ada aja tuh konten-konten yang negatif tuh. Berarti apakah untuk penyebaran tentang narkoba ini bisa sangat mudah di media sosial itu sendiri? Oh, sangat gampang. Apalagi di TikTok sekarang lagi viral. Dinda belum tahu ya lagunya. Apa perlu Yang mana? dinyanyiin sekarang? Apa spill. Ada botol aqua, dikasih selang 2. Apa tuh? Dibakar pakai api, apinya kecil aja. Itu lagi viral sekarang minggu ini. Aku belum. Bagaimana Bung Nanti Charlie? kita- Pernah dengar nggak lagu itu, Bung Charlie? Itu dia. Nanti kita Itu sangat search. berbahaya. Apalagi handphone dari Gen Z atau Gen Alpha tidak dikasih mode terbatas. Nah, Om Chan kemarin baru buka TikTok tuh, langsung keluar lagu itu. Waduh. Ada botol aqua dikasih selang 2 gitu kan, dikasih api kecil. Nggak jelas pokoknya. Aku baru dengar loh. Nanti Iya. mungkin kita bisa search ya atau teman-teman Iya. CNS nih yang penasaran Iya. langsung tuh dicari. Kalau di ketemu TikTok. lagu itu langsung nge-ban. Jadi kalian punya hak untuk melapor. Bilang aja ini adalah aktivitas ya, aktivitas apa, mungkin aktivitas legal, mungkin aktivitas yang melecehkan atau apa, pokoknya nge-ban aja, scam aja gitu. Jadi Oh, jadi kan oke. zaman sekarang media sosial ini bebas banget. Iya benar. Orang ngumbar-ngumbar inilah, ngumbar itulah, joget Iya. sinilah, joget situlah, ya, Betul. nyebar hoax lah dan lain-lain. Kita sebagai netizen yang baik, ya jangan cuma jago komen, tapi kita juga bisa tekan tombol-tombol yang ada di handphone itu, termasuk yang ada di sosial media, laporkan. Kalau sudah dilaporkan, kalau rame-rame yang laporin, pasti itu postingan itu akan di take down. Ya betul banget. Karena dari pengalaman aja ya, kalau kita nonton TikTok tuh kan kadang banyak banget info yang gak benar. Betul. Terus kadang ada video-video yang Menyesatkan. iya menyesatkan yang Mm-mm. tidak seharusnya untuk Iya, kita lihat. betul Linda. Dan itu tuh kayak jadinya tuh annoying aja gitu Yes. kalau dianuin. Tapi Iya. kan Menjengkelkan beberapa ya. orang Mm-mm. tuh nggak paham gitu kalau yang kayak gitu tuh harus dianu gimana sih caranya biar Gen Z, generasi Alpha dan semeton CNS nih lebih Oke. bijak lagi nih dalam Oke. penggunaan media sosial Oke, ini. oke, Itu oke. gimana caranya? Iya, makanya adik-adik kalau misalnya sobat-sobat semeton CNS bijaklah menggunakan sosial media. Karena sosial media itu ibarat 2 mata pisau ya. Jadi bisa tajam di kedua sisi gitu kan. Jangan sampai sisi yang tajam itu kena ke kita juga. Kalau bisa sisi yang tajam itu yang di depan aja, pakai buat potong. Dalam artian selektif lah dalam memilih atau mengikuti gitu kan. Betul. Kan itu kan ada tuh follow gitu, friend atau make a friend gitu kan.
Nah, kalau ada misalnya postingan-postingan yang nggak jelas, itu di-skip saja. Atau kalau mau mungkin di-report saja. Tapi di sosial media, di semua sosial media, di platform-platform, BNN dari daerah maupun provinsi, bahkan RI itu mereka juga menyasar di situ. Jadi mereka ngikutin tren, misalnya lagi tren Apate itu kan, akhirnya dibuatlah songnya, backsoundnya Apate itu mungkin untuk mengajak ke rehab atau mencegah narkoba. Jadi perbanyaklah untuk memfollow itu akun-akun yang positif kayak gitu. Oke, Tan ya. Sebenarnya kalau misalkan kan kadang tuh akun-akun dari yang ada di TikTok, di IG, sebenarnya kan nggak semuanya tuh negatif nih, tapi ada juga beberapa yang kayak netral-netral aja, ada yang emang positif banget akunnya. Itu apakah berarti nggak masalah dong kalau misalkan Semeton CNS, Gen Z atau generasi Alpha mau follow-follow yang masih netral-netral aja, asalkan dipilih-pilih lagi, itu berarti aman dong? Aman lah, aman. Jadi sebaiknya kan kalau misalnya kita nginstal TikTok misalnya contohnya, nanti kan di situ bisa dilihat minatnya makanan mungkin, atau misalnya permainan mungkin, science mungkin gitu ya. Kalau kayak Om Chan lebih senang itu review-review tentang makanan, juga science, ilmu pengetahuan, mungkin kisah-kisah zaman Islam juga mungkin. Nah, yang lagi tren sekarang di TikTok ini kan kisah Ashabul Kahfi gitu kan. Kisah beberapa pemuda yang tertidur dalam gua tapi begitu keluar ternyata udah 300 tahun gitu. Makanya kalau dibilang teori E sama dengan MNC, Albert Einstein, kenal nggak Albert Einstein? Aku tahu Albert Ya, Albert Einstein kan salah satu ilmuwan. Jadi kata Albert Einstein itu waktu itu relatif. Tapi kalau kata Isaac Newton waktu itu mutlak. Coba bisa jelasin nggak? Apa perbedaan dari dua teori itu? Teman-teman ini Ayo. teman-teman ya, karena aku bukan anak IPA. Mungkin teman-teman yang dari jurusan IPA bisa membantu ya di kolom komentar. Nah, nanti komen aja. Jadi perbedaan. Kalau menurut Einstein waktu itu relatif. Kalau menurut Isaac Newton waktu itu mutlak. Nah, contoh Isaac Newton bilang waktu itu mutlak. 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti mutlak kan? Ya. Tapi kalau kata Albert Einstein, 1 jam itu enggak mesti 60 menit. Contoh, misalnya Dinda duduk sama seseorang yang Dinda suka. 1 jam terasa 10 menit. Betul nggak sih? Iya, relatif betul. kan? Iya. Betul. Nah, contoh, misalnya Dinda lagi nungguin si Villa. Nungguin Villa 10 menit. Lama banget udah kayak 1 jam. Itu relatif. Oh gitu. Sampai situ paham? Paham aku. Yes. Tapi emang beneran sih, kadang kalau emang lagi, apa ya bahasa tuh, kalau lagi nunggu kayak gitu, pasti kayak berasa lama banget. Makanya jadi kalau sesuatu yang kita senangi pasti kayaknya nggak terasa gitu ya. Misalnya kayak nonton tidur juga, rebahan itu, baru tidur wah gitu kan. Tapi biasanya terjadi tuh di Gen Z atau Gen Alpha. Biasanya dia tidur nih, dia tidur siang, terus dia nanti bangunnya nanti malam. Dikiranya dia bangun pagi, akhirnya dia mau pergi ke sekolah. Iya, siapa tuh Semeton CNS yang pernah kayak gitu. Iya. Tapi bener sih, gitu, emang tidur seenak itu guys. Oke. Kadang aku juga gitu, tidur nih jam 12 mau zuhur. Nanti tiba-tiba bangun tuh udah mau maghrib kayak, perasaan baru deh tidur. Iya, udah perasaan baru. Itulah namanya teori relativitas by Albert Einstein. Enggak apa-apa, main-main gini aja. Aku lepasin dulu ya. Oke. Kayak tadi Kedindanya penasaran deh ya. Ini dilepas dulu. Kamu boleh aku gendong aja nggak sih? Iya, gendong aja. Tuh. Nah, yes. Ini lucu banget. Oke. Tuh main sama Otan. Nah, aja. Otan kamu mau aku bawa pulang aja nggak, Tan? Bawa pulang aja, ya. Main sama Otan tuh. Iya, duduk aja sama Otan. Cobain dah. Nah. Wow. Ya, oke. Sekarang bagiannya Dinda lagi sama Otan. Iya, ada gendong. Wah, udah kayak anaknya, emak sama anaknya nih. Oke. Sekarang gantian gue jadi host. Waduh. Gantian jadi host gue. Oke guys, karena Otan capek ya, kayaknya aku yang tidurin dulu. Biasa kan cewek yang tidurin. Waduh. Kita tidurin dulu. Tapi nih, aku penasaran. Solusinya buat Gen Z sama generasi Alpha yang udah kadang terjerumus narkoba. Karena kan kadang mereka tuh berpikir kalau salah satu caranya tuh cuma rehabilitasi. Dan rehabilitasi itu pasti kayak di penjara gitu. Gimana biar menghilangkan pikiran-pikiran gitu. Biar kayak nggak harus direhabilitasi loh. Itu gimana caranya? Sebenarnya sih kalau sudah kena kecanduan itu kan larinya tindakan medis. Tindakan medis ini adalah masuk ke rehabilitasi. Kenapa harus direhabilitasi? Karena kita harus ngeluarin racun itu, detox. Kayak gitu Dinda. Nanti kalau sudah proses rehabilitasi, detox, jadi misalnya direhab gitu kan, mau rawat jalan atau rawat inap gitu kan,
Barulah di situ tetap didukung ada namanya pasca rehab. Jadi ada program nanti mungkin dari BNN sendiri, jadi akan mendampingi klien ini ataupun penyalahguna ini jadi untuk pulih kembali. Dan yang paling penting adalah jangan sampai ini penyalahguna ini apapun korban ini ketemu lagi sama teman-temannya itu, circle-nya itu. Karena selama dia masih mengingat, selama itu pula nanti dia akan terjerumus kembali gitu. Makanya penting kiranya teman-teman ya, support dari teman-teman, support dari orang tua, keluarga itu penting. Kasih dia kesibukan-kesibukan yang bisa sebisanya tuh mungkin melupakan dengan masa lalunya itu. Kesibukan-kesibukan yang positif. Positif, misalnya dia telat sekolah nih, ya udah pindahin aja sekolahnya di mana kek, sekolah yang baru kek, pondok pesantren kek atau gitu. Atau misalnya kuliah, pindah kuliah di mana gitu. Intinya itu cari suasana baru. Gitu. Karena semua apapun itu semua kembali dari hati gitu kan. Jadi kalau dia sudah niat dari hati untuk berubah, insya Allah pasti baik gitu. Yang penting semua tuh datangnya dari hati. Betul, ya. Karena apapun yang datang dari hati tuh pasti bakalan bisa lebih di jalannya tuh lebih ikhlas gitu. Betul Linda ya. Oke, mungkin ini terakhir nih sebagai closing statement-nya dari Om Chan nih. Nah, pesannya Om Chan nih buat para Gen Z, generasi Alpha, atau mungkin generasi milenial juga kan kita nggak tahu nih generasi milenial nih pasti banyak banget juga yang mencoba tuh, atau mungkin untuk teman-teman CNS tentang stop untuk pakai narkoba lah atau bahaya narkoba, atau mungkin biar nggak terjerumus tuh ke narkoba itu sendiri. Baik, siap. Kata-kata hari ini dong Om Chan. Oke, ini dia. Baiklah, hidup itu ibarat es batu. Pakai nggak pakai pasti mencair juga. Mumpung dia keras, mumpung dia dingin, mumpung kalian masih muda, manfaatkan waktu sebaik mungkin ya. Pergunakanlah aktivitas-aktivitas penting ya. Lakukan apa yang kalian mau ya, olahraga gitu kan, jalan-jalan. Pokoknya jauhi yang namanya perbuatan-perbuatan ataupun yang mengarah ke hal-hal yang namanya kejahatan atau keburukan, apalagi dekat sama yang namanya narkoba, itu sama sekali nggak bagus ya. Ingat, kehidupan itu berjalan terus ya. Pokoknya kalian itu mumpung masih muda, kalian harus tetap kreatif. Kalau ingin didengar, bicaralah. Kalau ingin dikenal, berkaryalah. Ingat, jangan berlari, cukup berjalan. Karena hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan pelarian. Iya, betul. Apalagi pelariannya ke narkoba. Betul. Teman-teman. Oke, itu dia ya teman-teman CNS dan teman-teman yang lagi nonton di rumah. Aduh, jatuh kepalanya Otan, kasihan. Lagi tidur. Oke, itu dia tuh podcast kita hari ini, sangat-sangat seru ya, apalagi dengan adanya Otan. Tapi maaf ya teman-teman, Otannya lagi tidur, nggak bisa diajak ngomong. Udah habis baterainya, baterai sosialnya habis teman-teman. Jadi dia tidur. Dan buat teman-teman nih, kalian harus banget tontonin podcast ini dari awal sampai akhir karena pembahasan kita juga seru-seru dan nggak membosankan, pastinya tidak ada yang membosankan. Karena dari tadi kita tuh bahasnya tuh seru sih karena kita membahas tentang Gen Z, terus generasi Alpha, dan teman-teman pasti banyak yang masih Gen Z atau generasi Alpha. Jadi harus nonton sampai selesai dong pastinya. Oke, Om Chan, terima kasih banyak udah hadir untuk hari Sawadikap, ini. Ya. Ini Otannya boleh gue bawa pulang aja. Boleh. Oke. Sekian untuk podcast hari ini. Kasih pantun dong. Waduh, Dinda disuruh pantun. Dinda bisa pantun. Jalan-jalan ke Jakarta. Cakep. Jangan lupa membawa dasi. Cakep. Kalau Om Chan dan Dinda ada salah kata, jangan kita dilapor polisi. Oke, sekian dari kita berdua. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye-bye. Waduh, mantap.